teman-teman 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman 2PM. Shalom. Berapa banyak yang bersyukur atas kasih karunia Tuhan? Boleh saya lihat tangannya? Puji Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saya senang sekali melihat teman-teman semua di sini di rumah Tuhan, karena kami percaya bahwa berada di rumah Tuhan sukacita yang luar biasa ada di setiap kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu ayo sama-sama kita bangun roh kita, sama-sama kita puji dan sembah Dia lewat puji-pujian ini, karena kami percaya bahwa sukacita kita penuh di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Amin. Come on, let's go. Walau tubuhku diremukkan
bagi Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan 2PM. Amin. Biar hari yang terbaik ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari yang semangat memuji Tuhan boleh lompat. Bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia Tuhan dalam kehidupan kami. Let's go. Sebab terang-Mu yang ubah hidup kami Tuhan. Hanya kasih-Mu. Come on 2PM, sama-sama katakan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan. Sama-sama lompat ya, come on. 1, 2, 3, let's go. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kau pusat segalanya Tuhan atas hidup kami. kasih-Mu kan selalu Sekali lagi ya, tepuk tangan lagi ya, come on 2PM. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Haleluya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mereka musik menyembah Tuhan. Mari kita tepuk tangan, mari sorakan haleluya. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Begitu mulia-Mu Tuhan. He's done. To God be the glory for the things He's done. Mari angkat tanganmu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan. Segala yang ada Engkau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, let's go. Mulia nama-Mu Tuhan. Come on 2PM. Lebih lagi semuanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari yang terakhir katakan. Mulia nama-Mu. Mari sorakan haleluya. Oke, sekali lagi sorakan haleluya.
Sekali lagi tepuk tangan yuk buat tim PW kita yang luar biasa. Thank you so much. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, saya Mike dengan senang hati. Kita ketemu lagi ya teman-teman ya, sama Bapak Ibu semua di ibadah 2PM ini. Ibadah 2PM ini adalah ibadah young profesional, young couples, dan dewasa muda. Nah, saya mau menyambut nih teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan di sini ada tim CX kita nih ya, yang tadi menyapa teman-teman semua yang sebelum ibadah. Yang pertama ada yang namanya Feli dan Kevin. Ya, dari Puri ya, baru pertama kali ibadah 2PM katanya. Nah, Kevinnya juga udah pernah. Dan yang kedua namanya Elva dari Cempaka Putih ya, baru pertama kali ke 2PM. Dan yang ketiga ada Ola dan Haris dari Sunter ya, baru pertama kali ke 2PM. Boleh yuk tepuk tangan yuk buat teman-teman. Please welcome teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan yang kedua kita mau offering teman-teman. Sebelum offering, saya mau mengajak teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, sebentar kami memberi Tuhan sedikit kepada kami. Biar Tuhan apa yang boleh kami tabur, bisa memuliakan nama Engkau dan memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman boleh silakan scan barcode di bangku depan teman-teman semua atau boleh scan barcode yang di belakang saya, oke? Dan pastikan teman-teman rekeningnya atas nama GBI PRJ, oke? Nah, yang ketiga nih teman-teman, kita ada cool teman-teman ya. Nah, ini ada cool tutuan. Ya, ada cool New Life, Thrive, Rejoice, Overcomer Fitness sampai ke cool Favor teman-teman. Nah di sini kita juga banyak banget ya yang teman-teman bingung nih mau di hari apa. Kita juga di hari biasa juga ada yang 2 minggu sekali. Ya kita juga bisa ketemu bersama dan saya mau ngajak nih teman-teman ya yang belum join cool gitu ya. Nah boleh scan barcode yang ada di belakang saya sehingga kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa mendoakan bersama dan support bersama. Amin. Oke, yang keempat kita ada volunteer teman-teman ya. Di sini ada Sunday service, ada creative team, ada praise and worship dan ada nursery team teman-teman. Jadi teman-teman yuk saya mengajak teman-teman yang rindu nih untuk melayani gitu ya, yang punya talenta yang dikasih sama Tuhan. Yuk saya mau mengajak teman-teman dan mungkin mau teman-teman, yuk kita boleh scan barcode, ada usher, ada greeter, ya teman-teman ada talenta di mana teman-teman boleh join di volunteer di 2PM teman-teman. Oke, dan yang kelima kita ada Jumat Agung teman-teman ya, ada Good Friday pada tanggal 3 April 2026, ada 4 ibadah teman-teman dan akan dilayani oleh Pastor JJ Sikomputra dan Pastor Randy Junaidi, teman-teman. Dan berikut adalah cuplikan dari Good Friday, silakan. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah? Takut kehilangan segalanya. Terkadang yang benar itu menyakitkan dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah itu yang dibutuhkan, keluar dan masuk dalam terang. Out of the shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah? Oke, jangan lupa hadir teman-teman ya pada tanggal 3 April hari Jumat ada 4 ibadah teman-teman, oke. Dan berikutnya kita ada sosial media teman-teman. Yuk teman-teman yang belum follow silakan angkat teleponnya, angkat handphonenya, boleh follow yuk IG kita dan TikTok kita. Dan benar-benar kita di bulan ini diberkati ya sama tim sosmed kita, tim kreatif yang luar biasa. Teman-teman boleh ada menikmati ya, ada lagu-lagu yang luar biasa
ya dari tim kreatif kita. Juga ada beberapa pengumuman juga untuk seminggu atau 2 minggu ke depan, teman-teman. Silahkan di follow teman-teman. Dan yang terakhir kita ada prayer request. Teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami mau bersatu, bersepakat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya bagi teman-teman kami Tuhan yang belum mempunyai pasangan hidup. Biarlah Tuhan pasangan hidup yang nanti akan diberikan kepada mereka itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Berikanlah pasangan yang terbaik Tuhan, yang sepadan Tuhan buat hidup mereka. Dan biarlah mereka terus Tuhan berjalan dengan jalannya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan. Kami berdoa dan bersepakat ya Bapak. Kami percaya Tuhan, berikan mereka Tuhan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Amin. Yang berasal dari Engkau. Yang sesuai dengan talentanya mereka. Buka jalan Tuhan buat mereka. Biarlah mereka terus naik Tuhan. Supaya terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan juga semua pekerjaannya Tuhan juga tidak bentrok dengan waktu ibadah. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau berdoa, juga berikan Tuhan kekuatan Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini banyak yang kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tuhan beri Tuhan mereka Tuhan penghiburan, beri mereka kekuatan, pemulihan hati, berikan mereka terus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang boleh terjadi Tuhan, Tuhan terus Tuhan jaga keluarga mereka. Berikan hati yang damai Tuhan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan selalu berada di samping mereka. Yang keempat, kami mau berdoa Tuhan, khususnya kepada teman-teman kami yang mempunyai masalah hukum Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah proses Tuhan, semua perjalanan di pengadilan maupun orang-orang yang mendukung, kami percaya Tuhan boleh ikut serta Tuhan. Tuhan buka jalan buat mereka, biarlah kebenaran terus Tuhan boleh terjadi ya Bapa. Biarlah terus buka jalan buat mereka juga Tuhan. Berikan kekuatan hati mereka Tuhan, pikiran mereka Tuhan, pulihkan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dapat selesai dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Aku mau undang kita untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sebab ada satu pribadi yang rindu untuk selalu dekat dengan kita. Dia pribadi yang begitu mengasihi kita luar biasa. Dia menerima kita, segala kekurangan, kelebihan kita. Dan satu kerinduan hanya untuk dekat dengan Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan pribadi itu ialah Tuhan Yesus, Bapa kita. Bapa, kami datang Tuhan dengan segenap Tuhan hati kami. Apapun yang sedang kami alami, segala pergumulan, segala beban kami Tuhan, kami tinggalkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya mau bawa ucapan syukur kami. Terima kasih. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu
sembah Tuhan. Sembah Dia sebab Dia yang layak untuk disembah. Izinkan tiada yang kami lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya dengan menyembah-Mu saja ya Bapa. Mungkin dari kami Tuhan banyak yang datang dengan beban persoalan, dengan banyak begitu perasaan yang kami rasakan Tuhan. Tapi saat di hadirat-Mu, kami hanya mau bawa ucapan syukur kami. Terima kasih bahwa kami dekat menyembah-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuh. Mari dengan segenap hati. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu
Mari jemaat saja nyatakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati sambil angkat tanganmu nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati, ku nikmati Yesus, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap keindahan-Mu dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Jesus. Yes, Lord. Dari hati yang paling dalam kami mau berkata bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Tapi yang hebat membanggakan adalah bahwa tanpa kami juga Tuhan tidak mau apa-apa. Sebuah kerjasama yang begitu luar biasa, walaupun semua ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, bukan soal acara, program, fasilitas,
bukan pembicara, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, nyatakan firman-Mu Tuhan, firman yang kuat, firman yang hidup, firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tapi lebih penting di atas semuanya, dengan hikmat-Mu Roh Kudus. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menguraikan firman. Firman itu transenden, sangat tinggi, sangat mulia, sangat sakral. Tapi haleluya, you are the great teacher Roh Kudus. Engkau yang agung, yang sanggup berbicara. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu mengkomunikasikan firman-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Urapi kami semua. Terima kasih, kami buka hati, bersuaralah, dan kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, segala-galanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang ada di 2PM yang mau mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan, Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Senang sekali kembali ada di sini. Saya nggak tahu ini backgroundnya saya lagi ada di manakah? Ya, mungkin di mana gitu ya. Jadi ya, senang sekali. Nah, nggak tahu kenapa untuk siang ini sedikit saja mengajar buat kalian. Saya ingin mengembalikan kalian kepada prinsip memerintah bersama Tuhan. Nah, kalau saya bilang memerintah, ini nggak ada urusan dengan misalnya, wah ini Pak Rubin ngajarin kita berpolitika atau bikin negara baru, bukan. Karena memerintahnya adalah memerintah dengan cara keadilan, kemudian memerintah dengan cara kebenaran, kesejahteraan. Nah, setuju atau tidak? Nah ini yang saya mau lemparkan buat kalian. Manusia itu diciptakan dengan DNA memerintah. Sebelum ada agama, sebelum ada dosa, sebelum setan aktif, sebelum ada gedung gereja. Manusia itu memang memerintah. Makanya betul, manusia jatuh ke dalam dosa bukan kehilangan tempat. Manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan tujuan. Sorry ya, jangan berpikir waktu manusia jatuh ke dalam dosa surga hilang. Karena begini, saya tidak mungkin kehilangan sesuatu yang saya tidak miliki. Surga itu miliknya Tuhan. Sementara kita dipercayakan di bumi. Kata bumi kan eret. Nah, dalam bahasa asli eret itu ditulis 2875 kali. Sementara surga ditulis 600 sekian kali. Jadi saya nggak tahu kenapa orang lebih fokus ngajar ke surga daripada di bumi yang baru ini. Ya. Jadi eret itu tanah kan, tanah. Warisan kekal kita ada dua. Satu roh, karena kita kan dihembuskan nafas hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7, neve saya. Tapi warisan yang kedua yang paling kekal adalah tanah. Makanya tolong kalau kerja jangan merusak bumi. Karena bumi itu clear milik Tuhan. Bumi kan yang bikin Tuhan. Jadi begini, bumi bukan milik setan. Ya, sistemnya yang dikuasai setan, namanya dunia, kosmos. Ya, kalau ibu-ibu taunya tempat menyimpan beras. Nah, itu kosmos itu. Enggak. Bro Christian. Nampak muda kamu ya? Ya, masih muda lah. Oke. Ya, ini saya tadi barusan bilang sama Pastor Randy tentang dia. Ya, dia. Ya, oke. Saya enggak akan beritahu nanti dia jadi jalannya agak meninggi kan, saya enggak terlalu apa ya. Teman baik saya. Oke. Nah, coba kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 26. Ini kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum ada negara, sebelum ada agama, sebelum ada apa lagi? Sebelum ada dosa, sebelum setan aktif. Ini dia DNA kita diciptakan. Makanya Yesus itu datang tidak membawa ajaran baru. Nah sayangnya pertobatan itu kita definisikan salah. Sorry ya bolehlah nyanyi lagu tadi. Sejuta rasa di jiwa. Itu kalau suka melo-melo paling seneng itu. Ya kan? Tapi tolong saya ingatkan. Kekristenan bukan romantisme picisan, bunga cinta murahan, bukan. Kekristenan itu adalah pemerintahan. Kok nggak ada yang amin? Nah sedihnya, ibadah kita itu cuma internal private, tapi nggak pernah announce ke publik sana. Makanya kita dipulihkan, kita dikuatkan. Bahkan mungkin gini saya pakai bahasa, kita dihibur di sana, di sini. Tapi Senin sampai Sabtu orang terbantai di luar sana dengan sistem korupsi, selingkuh. Saya kadang sedihnya begini. Kekristenan fasilitas semakin banyak, ibadahnya keren-keren. Tapi kok di luar masih banyak orang miskin nih. Tahu miskin?
Miskin itu mental. Miskin gak ada hubungan dengan orang gak punya uang. Saya kurang biasa, tapi saya miskin? Oh tidak. Iyalah, kita sudah planning alokasi apa, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, saya larikan ke sini, ya kurang. Tapi apakah saya miskin? Oh no, tidak. Karena saya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya kan? Yang kasihan begini orang tidak hidup dalam kerajaan Allah. Gak punya apa-apa, mentalitasnya hancur. Dikasih tahu, gak mau. Nah itu mental. Makanya benar kan, teriakan pria maco itu adalah teriakan kemiskinan dari Amerika Latin. Tahu pria maco? Pria maco itu gini, badannya keren, six pack, motornya gede, rokoknya kretek, kopinya kental, lagunya rock. Kemudian hamili banyak wanita, punya anak banyak, tidak tanggung jawab. Makanya ini rantai kemiskinan, negara ngurusin di sini. Akibatnya pembangunan tersendat. Apa itu? Mental kemiskinan. Saya tahu pastor saudara lagi berpikir keras. Gak apa-apa. Saya sengaja melemparkan ini. 2 PM. Kita mau kemana ini? Where you go? Saudara mau kemana? Makanya saya tadi bilang, kalau hanya internal private ibadah kita, dan saudara saudara tidak announce di luar sana, agamawi. Dan saya tidak mau lagi terjebak pada hal-hal yang membuat kita capek dalam kehidupan, tanpa menyentuh di luar sana. Oke, waktu saya terbatas, sebab saya harus fokus pada beberapa hal. Tapi saya ingin sampaikan, ya mumpung ketemu kalian kan, jadi ini. Ya saya bisa sih khotbah, atau saya ganti aja judul khotbahnya, 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Ya nanti kalian diikuti KPK saya yakin ya. Nah saya tidak mau khotbah itulah, yang lain saja. Saya tidak punya materi khotbah begitu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kita? Ya Elohim. Yang tidak percaya Tritunggal hilang iman. Yang menyelidiki Tritunggal untuk menyerang kekristenan pasti hilang ingatan. Saya puluhan tahun pelayanan, memahami Tritunggal gak gampang. Tapi intinya yang bilang ini raja. Ya kan? Coba lihat ayat pertama kan jelas. In the beginning God created the heavens and the earth. Itu Bereshit bara Elohim. Itu king, raja. Jadi ini kitab raja. Makanya jangan baca Alkitab dengan kacamata dogma atau doktrin, ribut terus. Bacalah dengan kacamata naratif, cerita. Ada teman saya sampai pasal sama ayat dilangin, di print dilangin. Jadi dia baca kitab itu cerita, asik banget, naratif. Ya oke, saya tidak akan bahas itu. Nah ini menurut gambar dan rupa kita. Ya kan pasal ayat itu yang bikin itu penerjemah-penerjemah supaya gampang dibaca. Sebenarnya kan kitab ini tadinya nggak ada ayat, nggak ada pasal, surat kan, surat. Itu surat dan nyambung semua. Oke, saya tidak akan bahas itu ya. Nah ini dia, supaya mereka apa? Berkuasa. Katakan berkuasa. Kuasa itu apa? Ya kerajaan. Karena apa? Karena raja yang menciptakan. Makanya dalam kerajaan selalu ada apa? Wilayah kerajaan, hukum kerajaan, otoritas kerajaan. Tahu nggak? Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu namanya pengabaian. Mengabaikan mandat, mengabaikan otoritas. Yang parah adalah mengabaikan kerajaan. Berarti dia beragama Kristen tapi murtad. Karena rajanya bukan lagi Yesus, tapi uang. Ngeri Pak. Sorry ya. Ini agak tajam. Masuk gedung gereja itu tidak sama dengan masuk kerajaan Allah. Belum tentu. Masalahnya siapa yang jadi raja kita? Belum tentu orang tepuk-tepuk tangan Yesus jadi raja. Belum tentu. Bisa saja gelarnya jadi raja, kesombongannya jadi raja, uangnya jadi raja, posisinya jadi raja. Makanya kalau orang jadikan uang sebagai raja, begitu uangnya hilang, hancur pasti mentalnya. Kalau Yesus jadi raja, ya jabatan hilang biasa lagi, uang hilang biasa lah, pelayanan hilang biasa. Rajanya Yesus kok.
Pernah lihat kakak adik berantem, rebutan warisan? Ya karena Yesus gak jadi raja. Hubungan lebih penting lah daripada duit. Kok gak ada yang amin? Integritas lebih penting daripada duit. Loh, iyalah. Oh gak butuh duit ini pendeta. Bukan. Duit itu sistem dunia. Karena surga gak pernah bikin duit. Kan rohani semua ya, kelihatannya sih. Ada yang punya uang, gambarnya Paulus. Enggak, tanya aja. Pastor Randy, uangnya gambar Petrus atau bukan? Semua uang saudara gambarnya pemimpin dunia. Udah enggak usah dicek. Dolar, rupiah, ya mantan-mantan pemimpin. Karena yang sudah meninggal dihormati jadi gambar uang. Karena uang hanya berlaku di dunia. Di surga enggak ada. Makanya jangan minta uang sama Tuhan. Mintalah hikmat untuk mengelola. Gak ada yang ngamen ini. Ini 2PM loh, cara berpikir masih tajam dong. Nah Tuhan punya harta ada 5. Hikmat, tanah, emas, sumber mata air, agriculture. Konsentrasi di bisnis itu. Kelola, konversi. Konversi tahu ya, dari bentuk berbeda ke bentuk yang berbeda. Makanya buat orang Kristen, kejar produk berkualitas lebih penting daripada kejar uang. Kalau engkau berkualitas, uang datang ke kalian. Itu tepuk tangan boleh itu. Orang Kristen kok kejar uang, khawatir lagi. Khawatir itu sistem dunia. Makanya kenapa khawatir? Mentalnya employee, bukan deploy. Lebih tajam ya, mental employee, mental Buddha. Karena berpikir hanya gajian tiap bulan. Mentalnya deploy dong. Keluarkan, jangan hitung-hitungan dalam bekerja. Aduh, kayaknya wajahnya memang berat ini ya untuk dia. Tapi ya saya tetap lanjut. Gasken. Oke, ya. Nah ini, jadi idenya berkuasa. Nah sekarang, saya langsung ke Matius pasal yang ke-16. Jadi kita tahu manusia jatuh bukan dari satu tempat. Manusia jatuh dari satu tujuan. Karena tempat gak hilang, manusia jatuh, Tuhan tetap bertata di surga. Tapi manusia kehilangan tujuan memerintah di bumi. Siapa yang nipu? Yang nipu itu adalah pribadi yang tahu pemerintahan. Karena dia dekat dengan tata Tuhan. Lucifer. Yesaya pasal 14. Aku mau naik, aku mau duduk, aku mau bertata. Aku ada 5. Makanya dihantam oleh sebuah sistem. Salib itu adalah perubahan sistem. Dari aku menjadi memberkati. Karena ada 5 luka kan. Tangan ke kiri 1, tangan kanan 2, kaki 3, lambung itu hati 4, kepala. Makanya pikiran, pekerjaan, jalan hidup, hati harus dihantam. Supaya enggak aku lagi. Oh. Baru tahu kan? Haleluya, berbahagialah yang hari ini baru tahu. Sebab saya juga baru tahu. Ya saya enggak sok tahu. Nah, iya. Saudara lihat salib itu apa? Yesus itu bukan korban. Karena dia punya kerelaan untuk mengambil kembali sistem yang hilang ini. Oke, Lukas 4 ayat 5 sebelum ke Matius 16. Ada banyak ayat sih, cuman ya saya pilih-pilih dulu ya. Lukas 4 ayat yang ke-5. Ini adalah di Temptation Mountain. Ada 3 pencobaan. Ubah batu menjadi apa? Roti. Itu ekonomi, shortcut. Bukan soal boleh atau tidak, melanggar. Shortcut kan bermain di bawah meja. Hilangkan proses, yang penting hasil. Yang kedua, lompat dari hubungan bait Allah. Apa itu? Show off. Pertunjukan sirkus. Yesus suruh jadi pemain sirkus. Dia mau mengambil jalan kekuasaan pintas. Orang tepuk tangan. Kan banyak sekarang pendeta yang sukanya begitu. Ribut rame, demonstrasi mujizat. Tujuannya mencitrakan dirinya hebat. Proses hilang. Loh, kalau nggak hati-hati. Oh, saya percaya mujizat. Mujizat kan fasilitas. Tapi orang Kristen harusnya bukan kejar mujizat,
harus menjadi mujizat buat orang-orang lain. Nah, itu. Karena kita diberkati. Bro Randy, jangan begitu terus liatin saya, biasa aja udah. Ya kan? Karena saya sama PRJ kan ya khotbah yang membangun ya begini, mengedukasi. Ya, saya mau beritahu, nah pencobaan yang kelima ini, pencobaan yang ketiga ini. Satu tadi apa? Ekonomi. Dua apa? Agama. Karena agama itu adalah nafas kekuasaan manusia di Yerusalem. Sebab semua terhubung di sana. Penguasanya orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, tapi percaya cuan. Wah, itu terkoneksi sama pemerintah Roma yang membangun Bait Allah siapa? Herodes. Jadi politik melindungi mereka semua, tapi terkoneksi semua. Itu kalau dibahas dalam. Ya, saya tidak akan bahas itu. Ya, tapi percaya. Nah, yang ketiga adalah ini. Kemudian setan membawa Yesus ke suatu tempat yang mana? Tinggi, dan dalam segala macam ia memperlihatkan kepadanya apa? Kerajaan dunia. Dunia beda dengan bumi. Dunia itu sistemnya kosmos. Kalau bumi kan eret. Udah final, bumi itu milik Tuhan, gak ada urusan. Bumi itu gunung, laut, tanah itu milik Tuhan. Setan gak berhak. Dan bumi itu diberikan pada kita sebagai para penguasa. Bahasa rohaninya eklesia. Dan total kata eklesia itu tidak ada urusan dengan religius. Itu bahasa pemerintahan. Kayak orang Manado kalau dengar begini, tinorangsa. Ya tidak perlu dijelaskan. Orang Jakarta Betawi mendengar soto Betawi, tidak perlu dijelaskan. Orang Jogja mendengar gudeg, tidak perlu ada penjelasan. Begitu Yesus bicara eklesia, oh iya ini totally pemerintahan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, memerintahnya bukan dengan cara yang lain. Memerintahnya dengan kebenaran, damai sejahtera. Makanya eklesia itu tidak butuh geografi, karena dasarnya covenant. Jadi nggak harus bicara tempat, nggak harus, di mana saja. Nah sayangnya sekarang banyak gereja berpikir cari tempat yang ramai supaya berpengaruh. Dipikir dengan ramai dia berpengaruh. Ya coba aja lihat Sungai Ciliwung. Kalau lagi hujan deras, sungainya banjir, deras arusnya. Tapi apakah dia sumber mata air? Bukan. Sumber mata airnya kecil, nggak kelihatan. Dan selalu silent, nggak perlu bising. Nah ini, kata iblis kepadanya. Coba lihat, segala apa? Kuasa. Jadi pemerintah itu punya kuasa. Katakan kuasa. Serta apa? Itu bahasa kerajaan semua. Mulia itu kabut kualitas. Raja itu mulia, raja berkuasa. Akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kapan? Ya di Eden, ditipu. Salah satu kuasa dari Adam adalah memberi nama. Katakan memberi nama. Semua yang diidentifikasi pasti ada jalan keluar. Orang stres kalau tidak tahu definisi dalam hidup. Itu kemampuan kita. Makanya definisikan segala hal dalam kehidupan. Soal keluarga, soal keuangan, soal perusahaan, soal apa saja. Definisikan. Semua yang didefinisikan itu pasti ada jalan keluarnya. Itu kekuatan kita. Loh, waktu Adam kasih nama unta, bahasa Inggrisnya camel, bahasa daerahnya apa? Unta. Untu, bukan, untu itu gigi. Unta, bahasa daerahnya apa? Oh, bahasa daerahnya guling di atas gunung, Pak. Oh, bukan. Ya walaupun unta kayak guling sih. Nah maksudnya begini, unta, camel, itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi unta sendiri, itu artinya begini. Waktu dia kasih nama unta, dia langsung kasih tahu makanannya apa, cara kawinnya gimana, environmentnya bagaimana, tujuannya bagaimana, kelompoknya bagaimana. Itu dia yang punya kuasa. Imagine gak? Kita pikir cuma kasih nama, enggak. Dia definisikan environmentnya, dia definisikan cara makannya, dia definisikan cara kawinnya, dia definisikan komunitasnya. Itu raja, Pak. Hikmatnya begitu. Cuman dia kecolongan, karena ada satu yang kecolongan. Boleh, siapa yang kecolongan? Ini, aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi dia ada punya. Penguasanya yang kasih. Namanya Adam. Adam itu eklesia pertama. Di pertanyaannya apakah Adam manusia pertama? Ya boleh diskusi. Kok? Ya, waktu Kain membunuh Habil, Tuhan hukum Kain kan. Terus Kain bilang begini,
tandanya terlalu berat ini Tuhan. Nanti kalau ada orang ketemu aku dibunuh. Siapa orangnya? Masa papa mamanya bunuh dia? Setelah itu kawin nikah. Punya anak namanya Henok. Dia bikin kota namanya Henok. Jadi kota itu idenya pembunuh. Yang di luar gak aman, yang di dalam aman. Padahal kan langit bumi ini milik Tuhan. Jelajahi aja semuanya, gak usah di kota-kota. Udah, yang ngantuk pasti, ya udahlah ngikut aja Pak. Loh, pertanyaan saya, kalian nikah sama siapa? Di Kejadian 4. Nah kalian harus tahu jawabannya, sebab kalau enggak nanti iman kalian goncang kalau dicecar begini terus. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1. Saya mundur lagi nih ke Kejadian. Padahal saya pokoknya kan dari Kejadian terus ke Matius, terus kita Wahyu, udah selesai kan. Kejadian, Matius tengah, Wahyu kan sudah selesai. Tapi mundur sedikit lah. Nah ini, ternyata Adam itu kecolongan, tidak dijaga. Karena Adam punya dua fungsi. Fungsi pertama, Kejadian 2 dulu ayat yang ke-15. Ini dua fungsi Adam. Nah ini ayat juga luar biasa ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu, mengambil dari mana? Berarti tadinya ada di different place, tempat yang berbeda dari ini. Nah, Tuhan kasih tempat itu untuk menjadi prototipe pemerintahan, namanya Eden. Eden tahu nggak seluas apa? Dari Sungai Nil sampai ke Turki, 15 negara sekarang. Dia mengelola. Jadi bukan taman di depan perumahan kita, bukan. Bukan taman di belakang, bukan. Ini taman besar, Rajai. Ini kalau di breakdown Kejadian 2. Saya nggak punya waktu karena memang saya fokus pada bagaimana kita menjaga gerbang nanti. Nah ini, dan menempatkannya dalam Taman Eden. Eden artinya presence of God. Banyak orang kalau tidak ada di Eden, pasti edan, percayalah. Nah ini katakan untuk itu tujuan, mengusahakan, abad, mengelola, worship to God, penyembahan. Ya kan? Abot, menyembah. Makanya itu tuh, cultivate, kultus penyembahan. Bahasa pertanian, semua yang dikelola itu pasti kualitas. Makanya tubuh saja kalau dikelola, keren. Jangan rusak tubuh, pikiran dikelola, produknya bagus. Bisnis dikelola, iya. Keluarga dikelola, keluarga saja tidak bisa mengelola, mau mengelola bangsa, ya gimana? Semua yang tidak dikelola pasti berantakan. Dan semua yang tidak dikelola pasti diabaikan. Semua yang diabaikan pasti hilang. Saya tidak mau hidup saya hilang. Waktu saya tidak mau hilang, koneksi saya tidak mau hilang. Saya kemana-mana, ke kota manapun, bisa nginep di rumah orang-orang yang saya punya pengelolaan koneksi dengan mereka. Gak ambil apapun. Mereka selalu berkata, welcome my pastor, welcome kakakku. Diskusi kita, ngobrol. Saya bisa tidur, ngirit hotel. Tapi kadang-kala saya tidur di hotel juga sama istri. Apa itu? Pengelolaan. Ya mungkin aset terbatas, tapi koneksi saya kelola. Saya makanya nggak mau berkhianat. Saya ngajari anak-anak, tolong orang yang sedang susah. Ada satu anak rohani saya, tolong. Pengusaha lagi jatuh. Dia kemudian jual rumahnya, tolong pengusaha itu. Sementara yang lain tinggalin dia. Sekarang bisnisnya mungkin 20 kali lipat dari bisnis yang lama. Jadi sekarang spot buat misinya teman saya. 3.000 orang dia kasih makan tiap hari. Tuh, kelola aja. Gak usah bikin apa. Kelola dari yang kecil-kecil. Saya setiap kali tidur di hotel manapun, saya selalu beresin kamar saya. Bukan untuk pegawai, untuk saya. Sehingga saya melihat hidup dengan sudut pandang tanggung jawab. Karena semua kepercayaan itu pasti ada tanggung jawab. Ya kan? Untuk mengusahakan, ini bahasa kerennya abad. Dan untuk memelihara taman itu, memelihara syamar, penjaga, fungsi sebagai guide. Semua harus dijaga. Sayangnya Kejadian 3 ayat 1, kecolongan Adam. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Binatang nggak punya roh, makanya setan tunggangi dia. Binatang nggak bisa memutuskan apapun. Setan yang tahu tentang pemerintahan, kemudian dideketi Hawa. Ular itu berkata pada perempuan itu, kenapa Hawa yang dideketi? Karena Hawa dapat pewahyuan kedua. Makanya jangan sampai kekristenan kita pewahyuannya dari apa kata orang. Imannya jangan pinjaman, baca Alkitab, pelajari sendiri. Halo? Ya, makanya betul yang punya second revelation gampang digoda oleh setan. Memang betul, setan menggoda perempuan, perempuan menggoda laki. Nah itu. Oh iya kan? Loh, Adam ada di mana? Adam ada di situ. Saya pikir Adam lagi mainan bola sama gajah, makanya ada sepak bola gajah. Adam ada di situ. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Coba lihat. Semua enggak selaras. Semua yang tidak selaras itu harus dihajar, jangan dibiarkan. Perkataannya enggak selaras. Adam itu menciptakan semua environment di Eden itu selaras, tapi dia kecolongan. Makanya Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, pengabaian. Nah kita ribut dosa terus tapi mengabaikan kita nggak anggap serius. Dosa sudah diselesaikan di Kalvari. Yang paling berat adalah dosa itu apa sih? Dosa itu meleset dari sasaran, namanya hamartia. Jadi kalau 2PM misalnya masih dikotbahin, jangan ngambil istrinya orang, jangan ngambil duitnya orang, jangan ngambilnya nyawanya orang. Lah itu berarti dia belum bertobat, karena itu kafir. Hamartia itu tahu nggak? Meleset dari sasaran. Katakan meleset dari sasaran. Jadi begini, waktu kita, gelar kita, uang kita, rumah kita, perusahaan kita, kalau tidak dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan, itu dosa. Tujuan jangan hilang. Kamu sukses untuk apa? Kamu rumahmu gede untuk apa? Kamu punya banyak mobil untuk apa? Kamu bergelar tinggi untuk apa? Kalau tidak untuk melakukan kehendak Tuhan, lupakan. Ngeri ya Adam itu ya. Tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sekarang pertanyaan saya. Pak Rubin, apa yang harus kita kerjakan? Kita ke Matius 16. Oke, ini retret antara Yesus dengan murid-murid. Dari sini nanti eklesia bangkit berdiri. Sebab Yesus tanya, kata orang aku ini siapa? Oh, kalau salah satu nabi. Kemudian Yesus tanya, coba ke ayat 15. Ya. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini private question. Menurut saudara Yesus itu siapa? Karena ini menentukan iman kita. Iman kita menentukan cara hidup kita. Cara hidup kita menentukan tujuan hidup kita. Iya kan? Nah, ayat yang ke-16 coba kita lihat. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah siapa? Mesias. Siapa? Anak Allah yang hidup. Ini refer nubuatan Daniel pasal 7. Anak Allah itu bukan hanya Tuhan yang jadi manusia. Anak Allah itu adalah Mesias, raja yang diurapi. Jadi begini, Yesus itu bukan jadi raja karena menyelamatkan. Enggak, dia raja yang menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Bahkan saya kaget, Injil keselamatan itu di perjanjian baru ditulis cuma satu kali. Di Efesus 1 ayat 13. Yang lain semua Injil kerajaan. Orang lebih suka Injil keselamatan. Keselamatan penting, penting sekali. Itu titik awal. Tapi keselamatan harus punya tujuan. Makanya kalau orang tidak tahu tujuan keselamatan, selalu keselamatan jadi tujuan. Wes yang penting selamat Pak. Ya di surga nanti ngemper-ngemper juga nggak sembarangan lagi. Oke. Jadi begini, tujuannya apa? Ya itu kembali kepada Injil kerajaan. Tahu saudara, kenapa orang nggak suka Injil kerajaan? Karena kalau bicara raja berarti harus menundukkan diri pada otoritas. Kalau keselamatan kan begini, selamatkan nyawaku, selamatkan kesehatanku, selamatkan karirku, selamatkan hartaku, selamatkan peliharaan-peliharaanku, ya binatang-binatang di rumah, selamatkan perjalananku, selamatkan Tuhan. Makanya orang Kristen paling suka Yesus hanya juru selamat. Oh dia juru selamat, oh yes, keselamatan penting, sangat penting. Karena titik awal untuk orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa itu kita nggak bisa. Nah ayat yang ke-17.
Oke. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Jadi ini pewahyuannya dari sorga. Bapakku yang di sorga. Sorga, Bapakku yang, Bapa di sorga. Itu kerajaan yang mengatasi semuanya. Nah coba lihat ayat yang ke-18. Nah ini. Dan aku pun berkata kepadamu, ya baca sama-sama tuh PM 23. Engkau adalah Petrus, titik. Petrus itu apa? Batu karang. Dan di atas apa? Batu karang ini pengakuan tadi. Aku akan mendirikan eklesia. Betul itu. Eklesia. Dan alam maut tidak akan apa? Siapa ini alam maut? The gate of hell, Hades. Nah saya beritahu, di kota itu ada titik gerbang. Nah gerbang inilah tempat keputusan. Ya, jadi kota itu punya gerbang, pintu gerbang. Nah gerbang ini nih tempat keputusan. Makanya di gerbang harus duduk para pemimpin yang handal. Ekonomi, pemerintahan, bisnis, pendidikan, ya semua ahli hukum ada di situ. Sebab ini kalau masuk ke dalam kota lolos, keluarnya agak sulit menguasai kota itu. Misalnya, saya beritahu, saya itu sedih dengan kebobolannya sistem pendidikan karena gereja diam. Nggak tahu kalian pernah diajar nggak bahwa dunia ini nenek moyang kita katanya berasal dari Pithecanthropus erectus. Itu bahasa kerennya monyet. Padahal baca Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Sudah masuk, susah keluar. Dan gereja diam saja. Ini baru ngomong sisi ini. Belum bisnis. Makanya saya sedih. Sedihnya begini. Kita hebat-hebat di dalam, keluar. Kemiskinan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Kayak kita itu enggak berdaya sama sekali. Makanya saya selalu sarankan, komunitas-komunitas harus kuat. Nah itu yang Yesus katakan di Matius 18. 2 atau 3 orang berkumpul dengan apa? Sepakat. Itu eklesia. Nah itu istilah Romawinya keren. Conventus civium Romanorum. Jadi 2-3 orang kalau berkumpul di satu tempat asal dia orang Romawi, maka waktu dia mengajukan petisi, Roma akan backup senjata, Roma akan backup dana, Roma akan backup kekuatan karena mereka adalah Roma kecil di bumi ini. Nah itu. Oke, praktis. Tolong kalau ada wanita-wanita yang terbeban pelayanan KDRT, karena banyak kan wanita yang mengalami KDRT. Kalian berkumpul, kalian tangking rohnya, usir itu, nanti kekuatannya apa? Usir itu. Nah kemudian begini, bikin konsultasi-konsultasi itu, bikin seminar-seminar, edukasi wanita bagaimana menikah dengan benar. Coba, yang bisnis begitu, yang pendidikan begitu. Makanya saya beritahu, kita jangan cuma jagoan kandang di dalam. Sebab begini, garam itu diperlukan di luar, karena banyak yang sedang tawar. Yuk, kita asinkan di luar, bukan mengagamakan orang supaya jadi berkat di sana. Lah kalau garam ngumpul terus dengan garam, makanya gudang garam darah tinggi. Ngamuan di dalam gereja, garam ngumpul, terang ngumpul dengan terang, silau tabrakan terus. Kurang amin kayaknya. Ya, kan kita garam dunia, yang setuju katakan amin. Ya, yang saya tahu. Sepiring mie godok, mie kuah, itu tidak butuh garam sepiring, rusak rasa minyak, yang makan bludrek. Tensi tinggi bisa stroke, sedikit saja masuk ke dalam, tidak usah dibungkus plastik denominasi, kan nggak ada. Ini garam karismatik, ini garam injili, ini garam protestan, tidak penting. Dan yang hebat dari garam, dari gubuk reot sampai istana ada garam. Makanya eklesia tidak butuh geografi. Eklesia itu covenant di mana saja. Jangan dibatasi. Kita terpecah-pecah sekarang. Sedih kan? Saya kalau diam lagi mikir mau ngomong apa lagi.
Sebab setelah ini saya harus selesai. Nah ini gitu. The gate of hell. Pusatnya setan. Tidak bisa menguasai. Makanya saya beritahu, tolong tatap wajah baik-baik. Wajah saya masih baik-baik. Tahu nggak? Gereja itu bukan lembaga penerima hibah dan sumbangan. Gereja itu adalah lembaga mandat pemerintahan Allah dengan otoritas untuk mengerjakan mandat kerajaan di bumi seperti di surga. Buat tepuk tangan sedikit ya. Nah bukan untuk saya, bukan. Untuk pewayuan yang, iya Pak Robin. Makanya saya bilang, saya sedih kalau orang diajar romantisme, murahan, bunga cinta, bicisa. Sedih. Saudara ada di kerajaan. Saya berharap Roh Kudus akan buka pewayuan ini. Gak gampang ngajar begini. Maksudnya begini, gak gampang orang bisa menangkap. Tapi saya berdoalah. Tadi kan present worship diurapi Tuhan. Ya, saya dari itu cuma berdoa, Tuhan buka hati kami, termasuk hati saya. Nah sekarang oke, otoritasnya apa? Nah tutup ayat 19. Sudah, setelah ini kita berdoa. Habis ini minum kopi bersama-sama, bayar sendiri-sendiri. Ayat 19, udah kita selesai. Ya let's see. Ayo baca dengan suara mantap 2PM 23. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sayang cuma tunggal. Bahasa Inggrisnya the keys of the kingdom of heaven. Kenapa kok surga? Bedanya kerajaan Allah dengan surga apa? Sama. Matius menyebut surga karena orang Yahudi tidak boleh sembarangan nyebut Allah. Yang lain menyebut kerajaan Allah. Lukas menyebut kerajaan Allah. Markus menyebut kerajaan Allah. Untuk Matius karena kitab ini ditujukan untuk orang Yahudi, tidak mau sembarangan nyebut Allah. Sama lah. Ya oke. Baca sama-sama yang berikutnya 23. Apa yang kau ikat di dunia ini, di dunia loh akan terikat di mana? Surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Coba lihat baik-baik ayatnya. Ayatnya tidak berbunyi. Ayatnya tidak berbunyi. Ayatnya tidak berbunyi begini. Karena surga mengizinkan, maka apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Karena surga mengizinkan kamu mengikat, maka apa yang kamu ikat akan terikat. Enggak. Total ini otoritasmu. Aku yang beri. Keren enggak? Loh, tidak dikatakan karena surga mengizinkan kamu mengikat, maka waktu kamu mengikat, surga mengikat. Karena surga mengizinkan melepaskan, waktu kamu melepaskan, surga melepaskan. Enggak, total diberikan buat kita. Makanya pertobatan itu kan metanoia, cara berpikir berubah. Dari cara berpikir agama kepada kerajaan. Dari cara berpikir liturgi kekristenan kepada pemerintahan. Dari cara berpikir hanya menunggu ke surga, datangkan surga ke bumi. Itu pertobatan. Loh, coba bayangkan. Kita punya otoritas dari Tuhan. Asal dari Tuhan, bukan yang lain. Makanya di luar Tuhan, otoritasnya pakai duit dan kekuasaan. Pola dunia, kita beda. Kita punya kunci-kunci. Katakan kunci. Tahu nggak kunci? Kunci itu minoritas, tapi nggak apa-apa. Pak, kita minoritas. Kunci nggak harus banyak. Saya tanya di rumah kalian, lebih banyak piring atau kunci? Nah, jujur aja tanya. Lebih banyak piringnya atau kunci? Nah, suka makan semua, pasti piringnya banyak. Kunci tidak perlu banyak-banyak. Kunci tidak harus ada bentuk, karena kunci itu akses. Sekarang sudah fingerprint. Sekarang sudah apa? Mata. Bahkan ada kunci pintu yang sekarang ditepuk tanganin sama yang punya. Tak, 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 buka. Teman saya ikut pendeta karena nggak tahu teknologi. Dia tengeng-tengeng dipikir ada setan. Saya bilang bukan. Kita ikut-ikutan. Tak, tak, tak. Nggak buka. Frekuensinya beda. Makanya apa yang kita khawatir? Ayo, ada yang tertutup bisnisnya? Jangan stres. Punya kunci kita. Ada yang sekarang lagi bingung? Nggak usah takut, ada kunci kita. Kunci itu akses. Everybody say akses. Yo,
Makanya duduki gerbang pikiran, duduki gerbang perkataan, duduki gerbang kota, duduki gerbang pendidikan, duduki gerbang bisnis. Tapi tujuannya bukan memperkaya diri sendiri, supaya kerajaan Allah terjadi di bumi seperti. Ya, berbahagialah, diberkati keturunanmu sampai ke 100 dan beribu-ribu keturunan. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memerintah bersama Tuhan. Saya sudah selesai, tapi saya berharap yuk membuka cara berpikir kita. Kita ini wakil-wakilnya Tuhan di bumi ini. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Let's pray. Kita berdoa. Ora lapa shekete karalapa papa. Taruh tangan di dada. Saya berdoa. Tuhan, buat kami mengerti bahwa kami bukan lembaga yang biasa. Kami adalah lembaga ilahi, di mana mandat kerajaanmu ada pada kami, di mana pemerintahanmu ada pada kami, otoritas yang tidak terbatas ada kami, hukum-hukum kerajaan ada pada kami, kuasa kerajaan ada pada kami, hikmat kerajaan ada pada kami, dan yang lebih penting semuanya, kami terkoneksi dengan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini buat kami mengerti bahwa kekristenan bukan bicara tentang yang lain, tapi tentang kehidupan memerintah bersama Tuhan. Bukan memerintah dengan cara arogan, tapi memerintah dengan kasih, dengan kebenaran, dengan kesejahteraan, dengan keadilan. Supaya di mana saja kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati 2PM dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua katakan. Amin. Amin. God bless you all. Kasih kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Kita akan menutup ibadah kita, saudara. Mungkin sebelum kita menutup, bulan ini kita masih belajar tentang discipleship, rooted. Sebenarnya kalau saudara sadar nggak sadar, barusan kita baru dikasih makan makanan rohani yang luar biasa. Bahwa kita hidup di dunia bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Tapi ada kerajaan yang lebih besar lagi dan kita diundang di dalam situ. Dan saudara, kita sedang diajar sebenarnya bahwa kita orang Kristen punya otoritas. Ya, kita diajar untuk memerintah. Dan kita melawan penguasa-penguasa dunia. Amin saudara. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Tundukkan. Terima kasih Tuhan buat firman yang kau berikan kepada kami. Bahwa ada otoritasmu, ada kuncimu di setiap anak-anakmu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan hidup di dunia ini bukan untuk menjadi orang yang takut, bukan menjadi orang-orang yang khawatir. Tapi biar kami praktek Tuhan. Bahwa di dalam mulut kami, lidah kami punya kuasa ya Tuhan. Tujuan kami bukan untuk kami mencari berkat, tapi tujuan kami adalah untuk memuliakan, memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Ruben Ong Tuhan yang telah membagikan firman, yang telah mengajarkan kami semua. Berkati pelayanannya ya Bapa, berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati finansialnya, berkati keluarganya Tuhan, kesehatannya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita ke surga. May the Lord bless you and protect you. May His face shine upon you. Mari kita angkat tangan kita, sorga terima dengan iman. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus. Diberkatilah keluar masukmu, setiap pekerjaan yang kau perbuat berhasil dan memuliakan Tuhan. Terima berkat daripada Allah Bapa, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy Sunday semuanya.